Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan CGP Hebat, terutama juga untuk fasilitator yang sudah membimbing kami pada sore hari ini. Hari ini kami bertiga akan melakukan teknik coaching dan dimulai dari saya sendiri. Nama saya Mikael Doni Pradana, CGP angkatan kedua dari Kabupaten Gianyar. Saya di sini akan berperan sebagai coach, dibantu dengan rekan saya Ibu Memi jadi coach dan rekan saya Ibu Dwi sebagai pengamat nantinya. Saya akan mengambil kasus yang pertama di mana ada seorang anak yang tidak bisa berkontribusi dalam tugas kelompoknya karena berbagai macam hal. Kemudian di sini ada bimbingan atau coaching dari gurunya agar dia bisa berkontribusi dengan rekan-rekannya. Walaupun dia mendapatkan nilai yang baik dalam tugas individu, namun alangkah baiknya dia bisa tetap berkontribusi baik dalam tugas-tugas kelompok yang mereka hadapi. Nah, saya akan mulai untuk teknik coachingnya. Sudah siap rekan-rekan? Baik. Halo, selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Pak. Hari ini apakah boleh ya Bapak minta waktunya sebentar? Boleh, Pak? Kalau lama sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Baik. Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu kok terlihat kurang bersemangat. Nah, ada apa sih sebenarnya? Dan dari beberapa nilai yang Bapak lihat, nilai tugas kelompok kamu kok menurun. Namun nilai individualnya masih bagus sekali, tidak ada masalah seperti itu. Iya, Pak. Saya memang punya sedikit masalah dan saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah saya. Terima kasih Bapak sudah mau membantu saya, Pak. Oke, kira-kira apa ya yang bisa Bapak bantu? Kemudian apa yang kamu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Selain solusi, apakah ada hal lain yang kamu harapkan dari obrolan ini? Saya ingin nilai saya dalam tugas kelompok menjadi lebih baik lagi, Pak. Dan saya tidak mau karena masalah ini akan mempengaruhi hasil belajar saya secara keseluruhan nantinya. Baik, nah coba kamu ceritakan, kamu punya masalah apa sebenarnya dan apa yang kamu rasakan sebenarnya, Mem. Kemudian ada apa sih dengan tugas-tugas di kelompokmu seperti itu? Hmm, saya merasa teman-teman saya tidak mau bergaul dengan saya, Pak. Jadi saya lebih senang mengerjakan tugas individu daripada tugas kelompok, Pak. Sebelumnya apakah kamu punya masalah ya dengan teman-temanmu itu? Saya tidak menyukai teman-teman saya karena saat bekerja kelompok mereka lebih fokus untuk bermain daripada belajar. Hmm, Mungkin ada hal lain yang kamu rasakan dari hanya sekedar bekerja kelompok, atau mungkin ada hal-hal Hmm, lain yang ingin kamu ungkapkan? eh, saya merasa mereka dalam kerja kelompok malah lebih sering ngobrol dan memikirkan hal lain. Terus saya juga merasa lebih baik mengerjakan segala sesuatunya sendiri, Pak. Jadi lebih nyaman aja kalau saya kerja sendiri. Kira-kira kenapa ya kamu berpikiran bahwa mereka lebih senang mengerjakan tugasnya itu sendiri, atau kamu lebih suka mengerjakan itu sendiri daripada berkelompok gitu? Bapak ingin lihat pemikiranmu seperti apa. Karena gini Pak, kalau saya bekerja sendiri, itu saya jadi lebih fokus dan tidak ada yang mengganggu. M- Seperti itu Pak. Mungkin ada yang hal lain yang kamu rasakan ketika bekerja sendiri? Saya juga merasa kesepian sih kalau kerja sendiri karena mereka jauh ya dari saya. Terus kalau saya kerja sendiri itu juga tidak ada teman ngobrol. Jadi serba salah sih sebenarnya mau kerja sendiri atau kerja kelompok gitu. Kalau sendiri saya merasa kesepian, terus kalau kerja kelompok juga teman-teman jauh dari saya. Loh, Jadi seperti apa masalahnya mereka juga nggak mau dengar pendapat saya karena seperti punya pendapat yang berbeda gitu Pak.
Bapak jadi bingung. Kenapa sih kamu bisa berkata seperti itu? Em, Buktinya mereka tidak mau bekerja dalam kelompok saya, bekerja kelompok dengan saya. Oh, begitu. Jadi kamu merasa teman-teman itu menjauhi kamu. Iya Pak, setiap kali saya mengajak berkelompok, mereka terkadang menolak ajakan saya. Oke. Sebenarnya Bapak jadi wali kelasmu ini kagum kok sama kamu gitu. Jadi dalam nilai-nilai pribadimu itu sangat bagus, namun dalam tugas-tugas kelompok masih ada beberapa yang Bapak rasa tidak maksimal sekali. Seharusnya kamu bisa sama baiknya dengan nilai-nilai yang ada sebelumnya, seperti itu. Kira-kira nih, kamu sudah nggak melakukan semacam hal untuk mengajak teman-temanmu bekerja kelompok dengan baik? Belum Pak, karena saya malu dan malas untuk menyampaikannya. Hmm, oke deh. Mungkin kamu bisa mencobanya. Kira-kira cara-cara apa saja ya yang mungkin kamu bisa coba? Em, saya pernah mengajak mereka bekerja kelompok lagi, namun saya takut hasilnya bakal tidak seperti yang sebelumnya gitu. Jadi saya takut hasilnya jelek aja Pak kalau saya mengajak mereka kerja kelompok lagi. Baik, kalau Baik. kamu pikirkan dengan baik, apakah ada cara lain selain itu? Saya sih ingin mengungkapkan isi hati saya dan perasaan saya kepada teman-teman, biar tidak terus-menerus seperti ini dalam belajar kelompok terutama Pak. Terus nilai saya juga kecil kalau belajar kelompok, saya juga tidak mau. Terus saya juga ingin teman-teman itu lebih serius dalam belajar. Nah, itu kamu sudah tahu solusi, penyebab dan solusi dari masalahmu sendiri. Hmm, kira-kira nih, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu tahu? Itu tadi Pak, saya mungkin akan mengungkapkan isi hati saya kepada teman-teman, terus dan saya harus meyakinkan diri saya untuk berani mengungkapkan perasaan saya kepada teman-teman. Baik, untuk beberapa hari ke depan, kira-kira apa nih rencana kamu? Mungkin saya akan mencoba belajar menyapa mereka, terus mencoba mengajak mereka untuk bekerja kelompok, mengerjakan tugas-tugas. Ya, yang paling dekat ini adalah mengerjakan tugas IPA, Pak. Mungkin saya akan minta mereka untuk mengajak mereka untuk bekerja kelompok, kerja tugas IPA. Oke, dari beberapa hal yang sudah kamu rencanakan tersebut, Bapak ingin pertegas lagi deh, prioritas kamu yang mana saja? Prioritas saya tadi seperti yang saya bilang, pertama saya akan mengajak teman-teman untuk belajar berkelompok. Terus yang kedua, saya akan mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hati saya kepada teman-teman agar mereka tidak menjauhi saya dan mereka memahami perasaan saya. Begitu yang ketiga, saya akan membantu mengajak teman-teman untuk lebih fokus dalam mengerjakan tugas kelompok, Pak. Baik, ide yang sudah sangat bagus sekali menurut Bapak. Jadi sekarang kira-kira ada nggak hal lain selain itu yang ingin kamu lakukan juga? Ada, Pak. Apa itu? Eh, saya akan meminta kakak saya untuk membimbing dan membuatkan kuis sesuai dengan pelajaran agar kegiatan belajar kelompok kami itu lebih bagus lagi. Baik, sudah luar biasa sekali. Dari obrolan kita ini, Bapak ingin kamu mengulangnya coba sekali lagi. Apa sih dasar-dasar yang sudah kita bicarakan dan rencana kamu ke depannya? Oke Pak, yang pertama itu saya akan mengajak teman-teman untuk belajar berkelompok. Terus yang kedua itu saya akan mengungkapkan isi hati saya atau perasaan saya selama ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kami.
dan mereka tidak menjauhi saya. Terus yang ketiga, saya akan membantu mengajak teman-teman untuk lebih fokus dalam belajar, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Terus tadi yang terakhir, saya akan meminta kakak saya untuk membantu membimbing dan membuatkan kuis sesuai dengan pelajaran dalam kegiatan belajar agar biasa lebih menarik, gitu Pak. Oke, Bapak sangat suka dengan apa yang kamu rencanakan hari ini. Nah, lalu komitmen apa nih yang kamu gunakan untuk merencanakan rencana kamu itu? Komitmen saya akan segera menghubungi teman-teman saya nanti. Oke, kira-kira ada nggak yang bisa membantu komitmen kamu ini agar nanti juga pada saat pelaksanaan rencana kamu itu berjalan dengan baik? Pastinya saya akan meminta bantuan kakak saya dalam membimbing dan juga orang tua saya dalam mempersiapkan tempat dan sarana belajar. Baik, ini sudah ide yang sangat baik sekali. Semoga dengan apa yang kamu rencanakan nanti akan berjalan dengan baik dan semua yang kamu inginkan bisa terwujud. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa mengobrol dengan Bapak. Saya juga sangat berterima kasih Pak karena obrolan hari ini bisa membuat saya lebih lega dan Bapak sudah membantu saya untuk memecahkan masalah saya. Terima kasih Pak. Baik, semangat ya. Terima kasih.